Tapi yang kita minta supaya kampus juga ini harus artinya bersikap keras seperti tadi itu, mengeluarkan yang bersangkutan daripada kampus, ya kan? Itu memanggil orang tua yang bersangkutan, ya, ya, supaya yang bersangkutan di DO begitu. Ini tidak dibenarkan sikap-sikap ini, apalagi di lingkungan kampus yang notabene adalah orang-orang yang intelektual, berintelektual tinggi, yang memiliki etika moral, ya kan? Yang menjunjung tinggi tadi itu peradaban, kan begitu. Selamat datang di Bankum Berbicara, Membantu orang susah, hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di YouTube channel Bankum Berbicara. Ya, seperti yang teman-teman lihat saat ini, ya, saya tidak sendirian. Kita selalu ditemani oleh narasumber top yang tidak bosan-bosannya memberikan kita edukasi, memberikan kita wawasan dan khasana berpikir seputar hukum. Ya, tidak lain lagi daripada Bung Efesus Dewan Marlan Sinaga. Ya, Bung, gimana cuaca Pekanbaru hari ini, Bung? Ya, cuaca Pekanbaru hari ini terasa panas ya, Bung Albert ya. Artinya sebelumnya mendung, panas ya. Apakah ini karena terjadinya adanya pergantian ya, pergantian daripada cuaca atau pancaroba? Apalagi kan ini bulan Februari ya. Betul. Kemungkinan ya ada peralihan menjadi musim daripada musim panas ya. Ya kan? Artinya tadi musim panas sehingga cuaca sangat panas terik ya. Ya. Yang kita minta supaya ini jangan sampai terjadi pemanasan global, karena kalau terjadi pemanasan global ini mengakibatkan kita sakit, ya kan? Itu yang kita jauhkan ya, Bung Albert ya. Kalau Bung Albert bagaimana kabar? Ya, puji Tuhan ya, sehat ya. Di bulan suci Ramadan ini kita tetap sehat, menjaga stamina tubuh supaya puasa kita tetap lancar, Bung. Ya, betul. Bahwasanya walaupun panas terik ya, tapi kita harus tetap semangat. Bagi saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, sebentar lagi ingin berbuka, ya kan? Semoga di bulan suci ini, bulan penuh berkah ini, ya, semakin banyak berkah rezeki, terutama kepada bangsa dan negara kita ini, khususnya hukum kita ini, supaya betul-betul itu hukum berkeadilan dan bermartabat ya. Amin. Itu yang kita harapkan. Oke, Bung Albert. Kira-kira bagaimana? Ya, langsung saja diskusi kita pada episode kali ini, video YouTube Bankum Berbicara. Kali ini suatu berita ataupun suatu kejadian yang terjadi di lingkungan kampus ini. Yang mana tepatnya di UIN Suskaryau kemarin, tepatnya tanggal 26 Februari 2026, terjadi sesuatu hal yang melakukan tindakan kekerasan. Ada kekerasan ya. Betul. Yang mana usut punya usut ya, bahwa tindakan kekerasan ini dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang mahasiswa laki-laki ya, dan juga terhadap mahasiswi ya, yang dilatar belakangi karena adanya cemburu. Betul, ya, dilatar belakangi dengan adanya cemburu. Menurut Bung Naga ya, dengan apa yang terjadi di lingkungan kampus kemarin ya, pandangan hukum Bung Naga dengan apa yang dilakukan oleh terduga pelaku penganiayaan tersebut bagaimana, Bung? Ya, baik, terima kasih kepada sahabat setia Bankum, terima kasih Bung Albert. Ya, kalau berbicara soal kekerasan, ya kan, kalau kita melihat dimanapun ya kan, bukan hanya melihat tempat tertentu ya, dimanapun itu ada kejadian ya, ada peristiwa yang namanya kekerasan. Ya, ini harusnya sangat dihindari ya. Apalagi seperti yang Bung Albert sampaikan, ada fakta bahwasanya ada itu kekerasan di lingkungan kampus. Nah, di lingkungan kampus. Ini kan sangat miris ya. Artinya ketika kita mendengar ini, hati kita sangat artinya teriris ya kan. Apalagi sampai ini dilakukan di lingkungan yang notabene ya kan, mencetak para daripada ini kan, artinya intelektual, kaum intelektual, kaum akademis ya kan, kaum yang memiliki moral dan etika yang harusnya sangat menjunjung sangat tinggi, tapi ternyata ini kan seakan-akan terabaikan ya kan. Ini sangat kita sayangkan ya kan. Apakah karena ini salah satu dampak daripada sosial media yang saat ini sangat artinya mempengaruhi daripada peradaban kita, daripada etika atau moral kita tidak bisa artinya melihat, menggambarkan secara langsung Albert ya. Tetapi kalau secara psikologis memang banyak penyebab
banyak penyebab terjadinya itu tadi kekerasan-kekerasan. Seperti Bung Albert sampaikan ini karena adanya persoalan cinta ya, apalagi ini menyangkut kepada anak muda ya, kepada si Joli kan begitu Bung Albert ya kan, sampai mengakibatkan seperti tadi itu. Ada yang mengatakan bahwasanya cinta ditolak, kapak bertindak kan begitu. Ada yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak dan macam-macam meme kan begitu Bung Albert. Tetapi itu tidak baik lah kan begitu. Jadi kita sangat sayangkan sebenarnya ini kenapa terjadi kan begitu. Apalagi ini dilakukan daripada mahasiswi yang tadi itu notabene juga itu adalah orang-orang yang memang dia di fakultas hukum kan begitu, yang mengerti hukum kan begitu. Artinya hukum itu untuk apa dibentuk? Dia kan tahu supaya itu tadi mengatur daripada kepentingan orang banyak ya, tingkah laku, norma kan begitu. Artinya ketika bertindak, berbuat itu ada norma yang harus kita patuhi. Ada norma yang tidak boleh dilanggar kan begitu Bung Albert. Ya, ketika berbicara tadi seperti yang Bung Albert sampaikan, ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tadi itu, artinya tadi penganiayaan kan ini masuk penganiayaan. Artinya ada kekerasan mengakibatkan luka di tubuh kan begitu Bung Albert. Iya kan? Betul. Nah, kalau berbicara ini kan tentu kalau dulu pasal yang lama ya kan, pasal KUHP lama kan, karena ini masih dalam tahap transisi Bung Albert ya. Artinya tahap transisi. Dulu kan di pasal 351 sampai 356 kan itu terkait dengan penganiayaan. Ada penganiayaan ringan, ya kan? Ada penganiayaan daripada berat, ya kan? Mengakibatkan kematian. Ada juga penganiayaan yang dengan direncanakan kan begitu Bung Albert. Yang kalau untuk pasal yang KUHP baru ini pasal 456 sampai kepada 466 sampai ke pasal 470 Bung Albert ya. Itu pengaturannya ya di situ. Artinya di situ diatur bahwasanya penganiayaan baik itu juga ringan, berat maupun yang direncanakan. Tapi kalau kita melihat motif yang dilakukan ini Bung Albert, karena ini dilakukan di dunia kampus dan menggunakan sarana atau alat berupa kapak, ya kan, kapak ini kan sudah dibawa sebelumnya kan, artinya sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam tas kan begitu. Berarti kita melihat bahwasanya ada motif, ya kan, ada motif di sini perencanaan, direncanakan begitu Bung Albert. Artinya apakah ketika contohnya sesuatu hal yang mau disampaikannya ditolak, langsung dia bertindak kan begitu. Makanya kita melihat di sini ini lebih kepada penganiayaan berat begitu, penganiayaan yang direncanakan kan begitu Bung Albert. Artinya penganiayaan yang direncanakan itu tadi, artinya dia itu sudah memiliki namanya niat, ada insapan, ada kepastian hukum, ya kan? Betul. Ada tujuan namanya, tujuan. Makanya kan ada kesengajaan dengan tujuan karena kepastian, kesengajaan karena itu ada tujuan daripada maksudnya itu tadi untuk melukai. Ada will and witness kan selalu kita sampaikan, menghendaki dan mengetahui begitu Bung Albert. Jadi apa yang dilakukan daripada si mahasiswa tadi ini, kalau kita melihat secara hukumnya ini masuk kepada kategori penganiayaan dengan direncanakan dan mengakibatkan itu luka berat. Ya, berbicara luka berat karena tadi ini kan di pelipis ya, pelipis ya. Bagian tangan Bung. Bagian tangan kan, artinya ada beberapa bagian tubuh kan. Kalau berbicara soal luka berat di dalam definisi pasal 15 KUHP baru itu disebutkan. Artinya apakah dia itu contohnya nanti itu tidak sempurna lagi sembuhnya, atau dia lebih dari 4 bulan dia tidak bisa sembuh kan begitu, atau tidak berfungsi dengan normal kan begitu. Ya ada beberapa itu ya kan. Makanya kalau contohnya nanti pasal itu yang dikenakan lebih kepada pasal 469 yang ancaman hukumannya 12 tahun ya. Tapi terlepas daripada itu kita sangat menyayangkan ya daripada kejadian ini, apalagi dilakukan oleh daripada tadi itu yang harusnya oleh orang-orang yang intelektual, ya kan, yang memiliki tadi itu etika moral, ya kan, itu tadi peradaban yang tinggi, ya kan, ilmu, ya begitu, sangat disayangkan Bung Albert. Hanya karena tadi itu cinta ditolak kan begitu Bung Albert, ya kan. Ya ini kita melihat seperti kembali lagi, kalau kita melihat secara ini psikologis, berarti ada psikologis mungkin yang terganggu, emosional yang tidak bisa terkendali. Artinya ada tadi itu emosional yang tidak bisa terkontrol kan begitu Bung Albert. Sehingga tadi dengan cara yang spontan seketika kan begitu pada saat itu. Walaupun direncanakan sebelumnya kan begitu Bung Albert. Ketika direncanakannya langsung spontan seketika pada saat itu dia langsung melakukan namanya kekerasan begitu Bung Albert. Jadi yang kita lihat ini lebih kepada kekerasan secara itu tadi direncanakan karena dia udah membawa sesuatu alat, ya kan, dan alat yang digunakannya itu adalah senjata tajam, masuk kategori senjata tajam. Kenapa? Karena itu juga mengakibatkan adanya itu bisa melukai objek-objek vital seperti tadi ini ya kan.
Artinya ketika orang dikapak itu bisa sampai menghilangkan nyawa orang begitu Bung Albert. Ya. Itu bukan senjata biasa tapi senjata tajam yang bisa melukai orang. Ya. Jadi ini yang kita minta kepada penyidik supaya mengusut ini, kan mengusut Betul. tuntas ini. Ya termasuk juga ini menjadi daripada perhatian lingkungan kampus, ya lingkungan kampus supaya mengutuk keras ini, ya kan? Mengutuk keras ini termasuk harus mengeluarkan yang bersangkutan, mendeokan, kan begitu, daripada kampus begitu Bung Albert. Karena tidak dibenarkan daripada tindak yang dilakukan daripada si perbuatan yang dilakukan oleh daripada mahasiswa ini. Jadi kampus harus betul-betul mengambil sikap ini, ya kan? Dan juga memanggil orang tua yang bersangkutan, supaya jelas, ya kan? Apakah karakter daripada anak ini memang demikian, kan begitu Bung Albert? Harus dilakukan juga itu terkait dengan pemeriksaan kejiwaan juga supaya diketahui Bung Albert. Ya, penyebabnya, motifnya apa, kan begitu? Apakah hanya sebatas karena cinta ditolak tadi atau ada motif lain, kan begitu Bung Albert? Ini nanti yang akan dikembangkan daripada penyidik dalam menangani perkara ini. Ya, mungkin sekilas begitu Bung Albert. Artinya ini lebih kepada adanya itu dugaan tindak pidana yang direncanakan mengakibatkan itu luka berat dalam tubuh begitu Bung Albert. Sebagaimana pasal 469 KUH pidana kita yang baru. Baik. Artinya bahwa dengan apa yang terjadi kemarin itu seperti yang Bung sampaikan tadi, bahwa ini suatu hal yang memalukan ya, di lingkungan kampus. Ya. Dan apakah menurut Bung Naga daripada kejadian yang terjadi ini adalah salah satu peranan kampus yang lemah dalam memberikan pengawasan terhadap mahasiswa ini, Bung? Ya, artinya ketika kampus itu kan tepat untuk artinya tadi mencetak orang-orang intelektual berintelektual tinggi, termasuk juga etika dan moral, kan begitu, integritas, kan begitu. Itulah tempat kampus, ya kan. Hanya saja kalau soal pengawasan itu kan dilihat dulu nanti bagaimana, kan, bagaimana SOP-nya di kampus tersebut, ya kan. Tidak mungkin tas itu digeledah satu persatu, kan begitu Bung Albert, ya kan. Tidak mungkin contoh orang masuk digeledah satu persatu, kecuali contoh mungkin kalau kendaraan, ya kan. Artinya kendaraan, contoh ketika masuk seperti ada di kampus-kampus itu ada pas masuk, kan begitu. Ada dia contohnya itu dari scan, ada kartu tanda pengenal, kan ini mahasiswa, ya kan. Kalau kita melihat pengawasan, tentu kan ini harus lihat pihak rektorat harus melakukan namanya itu tadi investigasi, ya kan, investigasi. Nah, bagaimana, kenapa sampai bisa dia membawa tadi alat benda tajam tersebut tadi, kan, ini harus dilakukan. Tapi yang kita minta supaya kampus juga ini harus artinya bersikap keras seperti tadi itu, mengeluarkan yang bersangkutan daripada kampus, ya kan, itu memanggil orang tua yang bersangkutan. Ya, ya, supaya yang bersangkutan di DO begitu. Ini tidak dibenarkan sikap-sikap ini, apalagi di lingkungan kampus yang notabene adalah orang-orang yang intelektual, berintelektual tinggi, yang memiliki etika moral, ya kan, yang menjunjung tinggi tadi itu peradaban, kan begitu. Ya, ini kan tidak dibenarkan lagi Bung Albert, apalagi ini masuk ke dugaan tindak pidana penganiayaan, kan begitu. Iya, direncanakan Bung Albert. Ini sesuatu hal, artinya di luar daripada nalar pikir kita sebagai itu tadi orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi begitu. Baik. Lepas daripada itu juga kita dari Bankum berbicara mengucapkan apresiasi kepada pihak Polsek Bina Widya yang sudah langsung turun tangan ke lokasi dan menangani, ya, melakukan pengamanan terhadap mahasiswa tadi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan tadi. Tapi ini sangat disayangkan, ya, karena memang yang sejatinya perempuan itu harus dilindungi. Betul. Tapi setega itukah, ya, melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan? Dan walaupun sebenarnya jika cintanya ditolak, ya, seharusnya tindakan yang dilakukan tersebut tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya harus begitu. Kalau berbicara soal itu kan bisa dilakukan melalui prestasi. Untuk menarik daripada tadi itu lawannya tuh, ya kan, lawan hatinya, lawan kan jenis. Begitu ya, lawan jenisnya tadi kan. Ya, ketika dia menunjukkan prestasi mungkin berpaling, yang sebelumnya artinya pergi, ya kan, akan berpaling seperti lagu itu kan, ya kan. Andai kau datang dan kembali, kan begitu. Jawaban apa yang harus kuberikan, begitu contohnya. Ya, dalam hal ini juga begitu Bung Albert. Jadi dia harusnya menunjukkan tadi itu prestasi, ya kan, etika yang bagus, ya kan, moral, integritas. Mungkin orang lebih kepada dia lebih ini memuji dia, kan begitu. Artinya bisa tertarik, kan begitu. Iya, lebih kepada situ dibanding kalau langsung itu melakukan seperti ini, ya kan? Karena di samping tadi itu dia akan menjalani proses hukum, ya kan? Dia akan artinya nanti ditempatkan itu nanti dalam
pengawasan ya kan, atau penjara kan begitu Betul, ya kan. betul. Juga nanti dia akan di drop out ya kan, akan di blacklist di kampus kan. Ya. Ini artinya kan seperti pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula kan. Makanya itu sebelum berbuat, bertindak, ya ingat lakukan itu namanya kehati-hatian. Betul. Karena sekecil apapun yang kita lakukan itu berdampak besar begitu. Baik itu daripada diri kita sendiri maupun kepada sekeliling kita. Iya, orang lain begitu Iya. Bung Albert. Baik, nah kita kembali ke belakang bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan ini tadi, ya, yang mana tindakannya tersebut sudah direncanakan dan akan mendapatkan hukuman yang memang lebih berat ya. Betul ya, betul dibanding PNAN yang artinya tadi sifatnya itu tadi ringan kan begitu. Apalagi contohnya hanya terkait bahwasanya dia tadi PNAN ringan ini berarti dia tidak masuk dalam kategori luka berat kan Luka begitu. Ini kan sudah masuk kategori luka berat Iya. karena di pelipis Pelipis sampai di tangan di kan tangan, begitu. betul. Tetapi itu nanti lebih kepada hasil pemeriksaan, diagnosis daripada hasil pemeriksaan dari rumah sakit ya kan. Iya. Apakah ini masuk kategori luka berat seperti tadi itu ketentuan pasal 155 KUHP baru tadi begitu Bung Alfred. Baik, dan memang ya harapan kita kepada seluruh mahasiswa ya, baik dimanapun kalangan itu ya, supaya seperti yang Bung sampaikan tadi berhati-hati dalam bertindak ya. Dalam melakukan suatu tindakan kita harus perhatikan ya, berhati-hati jangan sampai merugikan diri kita sendiri maupun orang sekitar kita. Dan ini lagi Bung informasi yang beredar bahwa daripada korban ini sudah dilakukan pendampingan psikologis ini Bung ya. Pastinya kan daripada apa yang Traumatik dialami, ya, kita ya. menjaga traumatik Ya. betul Bung Alfred. Daripada pihak Polda Riau sudah melakukan pendampingan terhadap itu ya, kepada Peksos Polda lah ya kan, ya, pekerja sosial Betul. daripada ini unit Ya. pelayanan perempuan atau unit pelayanan daripada ini dinas sosial ya. ya, Nah, itu salah satu langkah yang bagus supaya itu menghilangkan namanya traumatik tadi. Betul. Yang dilakukan itu traumatic healing kan begitu. Ya kan, supaya jangan sampai akibat daripada perbuatan si mahasiswa tadi itu sampai menjadi trauma yang berkepanjangan. Ya. Sampai akhirnya tadi ini mahasiswa ini artinya tadi itu sampai menghilang daripada harapan cita-cita dia kan betul. sebagai daripada seorang mahasiswa tadi ya kan. Ya. Begitu ya, itu sangat bagus lah. Artinya harus dilakukan pendampingan karena ini kan termasuk daripada korban kekerasan ya kan. Betul. Kekerasan fisik ya, begitu Bung Albert. Ya. Baik, terima kasih Bung sudah Ya, memberikan sama-sama. edukasi ya terhadap sahabat Bankum berbicara bahwasanya dalam melakukan suatu tindakan itu ya kita berulang kembali bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi ya Itu tidak dibenarkan, Tidak itu dibenarkan, kita kutuk ya. apalagi ini dalam dunia kampus. Ya. Stop sudah kekerasan dalam dunia kampus. Betul. Ya, jangan sekali-sekali melakukan kekerasan dalam dunia kampus karena ingat saudara, ini adalah orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, orang-orang yang memiliki etika moral, orang-orang yang memiliki peradaban yang tinggi ya kan. Ya. Itu memiliki daripada itu tadi ya kan, terkait dengan dari punya etika ya kan. Ya. Itu harus dijunjung tinggi ya kan. Ya. Dan ingat, perempuan itu adalah daripada kaum yang harus kita lindungi, yang harus kita sayangi dan kita jaga harkat dan martabatnya. Jangan sekali-sekali kita melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan. Karena apabila saudara melakukan itu maka akan ada hukum yang mengaturnya ya. Baik. Nah, itu. Baik, terima kasih sahabat Bankum berbicara. Sebelum mengakhiri daripada episode kali ini ya, satu kata untuk pihak keluarga korban Bung. Baik, kepada keluarga korban ya, kami mengetahui artinya perasaan hati ya yang dialami daripada keluarga. Ya, kita mengetahui bahwasannya pasti hatinya terluka ya, sedih ya. Tapi ingat bahwasannya kita menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum. Semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, dan kepada adik kita mahasiswa tersebut semoga dapat dia tertolong dengan baik dan juga itu masalah ini dapat terselesaikan, dan juga khususnya jangan sampai itu mengakibatkan adanya trauma di dalam pribadi atau dirinya begitu. Betul. Ya kan? Kami dukung kita ini supaya kita mengedepankan yang namanya hukum. Biarlah hukum yang berbicara, biarlah hukum nanti yang akan menindak daripada apa yang telah dilakukan oleh daripada si mahasiswa tersebut. Dan ini Bung info yang beredar bahwa tepat pada hari kejadian ya, korban dan juga pelaku
hendak seminar proposal ini, Bu. Jadi harapan kami dari Bankum Berbicara supaya kepada khususnya mahasiswa yang sekarang masih mengalami perawatan ya, korban ya, Bung ya, supaya nantinya semangat terus untuk menjalani seminar proposalnya ya, dan jangan takut, jangan traumatik ya, tetap semangat dalam belajar menimba ilmu ya. Jadi untuk itu Dan kita minta kepada pihak kampus juga Bung Albert supaya kan ini kan korban ya kan dalam seminar proposal ya kan, supaya ada artinya itu kemudahan ya kan, betul. artinya dibantu Ya. supaya juga bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Betul. Jangan pula karena ada masalah ini Terhambat sehingga ya. tadi ini kan mengakibatkan pertama itu tadi kan artinya ada keterlambatan ya. Iya. Jadi harus mohon dimaklumi kan Iya, begitu. betul. Pihak kampus juga harus itu memberikan kemudahan tadi ya kan. Betul. Bila penting pihak kampus harus langsung jemput bola ya kan. Betul. Dan juga pihak kampus harus mampu membuat atau memulihkan supaya ini mahasiswa tadi ini jangan sampai mengalami traumatik begitu, supaya dia betul-betul tadi itu apa harapan cita-cita dia yang mau diwujudkan kepada orang tuanya dan juga kepada bangsa dan negara ini dapat terwujud dengan baik. Itu harapan kita. baik. Dan satu kata untuk pihak kepolisian. Baik, kepada pihak kepolisian kami berterima kasih bahwa saudara telah merespon dengan cepat adanya permasalahan ini. Kami harapkan kepada saudara agar itu betul-betul hukum ditegakkan, yaitu khususnya melihat daripada kajian kami bahwasanya ini akan direncanakan, maka gunakan itu terkait dengan penganiayaan direncanakan dengan adanya luka berat. Betul. Begitu Bung Albert ya. Ya. Gunakan pasal tersebut untuk menjerat supaya menjadi efek jerah. Ya. Walaupun kita ketahui bahwasanya ada pergeseran norma dari KUHP lama ke KUHP baru, namun jangan ini dijadikan sebagai sarana untuk Melakukan artinya kejahatan. memudahkan segala sesuatu, Ya. termasuk tadi itu sehingga menggampangkan begitu ya kan. Ya, tetap ini artinya pilihannya kepada penegak hukum supaya betul-betul hukum ditegakkan. Apalagi ini dalam dunia kampus, dunia yang sangat kita junjung tinggi, yang akan mencetak daripada kaum-kaum intelektual, kaum-kaum akademis, kaum-kaum yang memiliki integritas, etika, moral, dan peradaban yang tinggi. Begitu Bung Albert. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini sangat berapi-api ya, Bung ya. Betul. Jadi terima kasih kepada sahabat Bankum Berbicara telah menyaksikan video ini, dan sekali lagi ya terhadap semua Bankum Berbicara yang menonton video ini ya, kami menghimbau supaya jangan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, melakukan perbuatan melanggar hukum ya. Dan apalagi ini adalah hal yang sepele ya, Bung ya. Betul. Gara-gara cinta ditolak, Ya. namun berhadapan dengan kapak, Betul. Ini kan sangat disayangkan. sangat ya. disayangkan. Betul Bung Albert. Jadi untuk itu, seperti yang Bung Naka sampaikan tadi, jika kamu laki-laki sejati, tunjukkan kepada perempuan bahwa kamu memang bisa dengan cara prestasi, Bukan dengan cara kekerasan. kekerasan. Betul. Kekerasan tidak dibenarkan di negara kita. Ya, Stop yang namanya kekerasan, tunjukkan yang namanya prestasi. Ayo menjadi itu bangsa yang berprestasi, bangsa yang betul-betul mampu itu tadi membangun bangsa dan negara ini menjadi yang lebih baik. menuju Indonesia Emas tahun. 2045. Nantikan terus episode selanjutnya hanya di YouTube channel Bankum Berbicara. Ikuti terus kami di channel YouTube Bankum Berbicara, membantu orang susah, Hal yang mulia.